Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita akan mengabsen satu persatu ya. Saya isi jurnal dulu. Naswa Alia, Siap hadir, Pak. Novita Aska, Siap hadir, Pak. Pandu Putra Kelana. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mempelajari tentang array ya. Kita akan menjelaskan tentang LMS ya. Oke. Di sini ya ada modul pemrograman dasar tentang array ya, yang mana kemarin sudah saya himbau untuk belajar ya sebelum kita mulai pembelajaran, dan video pembelajaran tentang array ya. Lalu di sini ada juga lembar kerja peserta didik ya, yang nanti akan kita diskusikan. Lalu berikutnya ada tugas praktikum array yang dari LKPD ya, nanti tugas-tugas kalian dari kelompok tadi ya, masing-masing nanti di-upload ke tugas praktikum array yang dari LKPD tadi. Nah, yang berikutnya adalah post-test array ya, yang mana nanti silakan kalian kerjakan setelahnya pembelajaran ya, setelah pembelajaran ini ya di rumah masing-masing. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang perulangan ya. Kira-kira kalian masih ingat nggak mungkin perulangan itu apa ya dari kalian? Coba salah satu yang bisa menjawab. Siap, izin menjawab. Menurut Ya. saya perulangan adalah suatu kondisi di mana kita meminta program untuk mengulang sesuatu. Iya, benar sekali ya. Oke, tepuk tangan. Ya, manfaat dari perulangan apa? Nah, manfaat dari perulangan adalah kita bisa menampilkan sebuah data ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisi array dalam pemrograman. Kalau misalkan kalian lihat di sini ya, nah di situ ada gambar. Kira-kira kalau misalkan kamu melihat gambar ini, di sini ada gambar rak ya. Nah, gambar rak di sini masing-masing rak, masing-masing kotaknya memiliki barang ya. Jadi memiliki barang. Jadi ada alat melihat jarak jauh, ada mainan ya, ada topi, ada kacamata, ada helm dan sebagainya ya. Nah, ini masing-masing akan tersimpan ke dalam setiap rak. Nah, ini ada alamatnya ya, masing-masing ada alamatnya. Nah, kalau misalkan di array itu maka alamatnya adalah berupa indeks ya, ada berupa indeks. Nah, jadi baris pertama ya, ini adalah indeks 0. Baris kedua indeks 1 ya, baris ketiga indeks 2. Nah, lalu yang untuk array yang kedua ya, ini namanya indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 0, indeks 1, indeks 2, 0, 1, 2. Nah, kalau misalkan saya mau mengambil topi, gimana alamatnya? Maka ada dua indeks ya, indeks 1 dan indeks 2. Kalau misalkan kita mau ngambil bebek, gimana indeksnya? Ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari apa namanya, pengertian. Nah, coba mbaknya silakan. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Oke ya, tepuk tangan dulu ya, biar semangat ya. Nah, jadi kalau misalkan apa bedanya kira-kira array satu dimensi dan array multidimensi, kira-kira siapa yang tahu? Ya, jadi array satu dimensi hanyalah untuk menyimpan satu baris ya. Nah, maksudnya hanya menyimpan hanya apa namanya, satu data indeks ya. Tapi kalau misalkan arraynya multidimensi, maka bisa lebih dari satu indeks ya. Jadi contohnya kayak seperti ini. Nah, di sini ya tujuan pembelajarannya adalah seperti ini ya. Nah, melalui diskusi dan tanya jawab dan tayangan video pembelajaran ya, peserta didik dapat membuat program array data dan multidimensi
pada aplikasi NetBeans atau JDoodle dengan benar. Setelah selesai pembelajaran ini, maka kalian silakan untuk melakukan pengerjaan post test ya. Nah, di rumah masing-masing ya. Nah, nanti kalau misalkan nilai kalian itu di bawahnya KKM, nah ini ya, jadi di bawah KKM, KM kita adalah 75. Ini ya, kita remedial test diberikan kepada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM dengan catatan jumlah siswa yang remedial sebanyak maksimal 30% dari jumlah seluruh siswa di kelas ya. Apabila jumlah siswa yang remedial di atas 30%, maka diadakan remedial teaching terlebih dahulu, lalu dilanjutkan remedial test. Lalu ada pengayaan ya. Jadi program pengayaan diberikan atau ditawarkan kepada siswa yang mendapatkan nilai lebih dari KKM 75 sebagai bentuk pendalaman terhadap materi yang diberikan berupa project advance ya. Itu ya untuk remedial dan pengayaan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini habis ini ya, kalian pasti sudah melihat video pembelajaran dari YouTube sebelumnya ya. Jadi kemarin saya himbau untuk bisa menonton video pembelajaran ya, jadi sehingga hari ini bisa siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu amati langkah-langkah penyelesaian status kasus menjadi sebuah program pada video pembelajaran. Nah, lalu setelah kita menganalisis video tersebut ya, baru setelah ini kita akan kerjakan studi kasus di LKPD dengan mengikuti panduan video pembelajaran. Nah, ini video pembelajarannya yang sudah kalian tonton kemarin ya. Nah, coba saya mau bertanya tentang array ya, kembali ke flashback tadi ya, menguatkan lagi. Apa sih yang namanya array itu tadi? Siapa yang bisa menjawab? Array adalah sekumpulan variabel yang Luar biasa, ya, ya. Applause, ya. Biar semangat kita kasih applause ya. Oke. Terus apa kegunaan dari array tadi, apa yang sudah kita lalui tadi? Kegunaannya apa atau keuntungannya apa kalau kita menggunakan array? Siapa yang bisa? Ya, oke, applause. Oke, nah sekarang kita akan coba membuat kelompok diskusi. Jadi kita bagi tiga, satunya 4, coba. Nah, sekarang kita akan mulai untuk berdiskusi setiap kelompok ya. Jadi silakan kalian download LKPD ya, yang sudah saya siapkan di LMS atau di WA kemarin ya. Nah, topiknya adalah kita membuat project toko. Nah ya, bagaimana cara membuat project toko dengan di dalamnya ada array ya. Nah, silakan kita mulai dari sekarang. Masnya boleh tanya untuk apa namanya timelinenya proses penyelesaian proyek ini berapa menit kira-kira? Mungkin kira-kira saya selesaikan dengan teman-teman ini sekitar 15 menitan, Pak. Oh, 15 menit ya, selesai ya. Mungkin untuk pembagian jobnya bagaimana? Itu bagian di sana mudah, dia mengerjakan bagian LKPD. Mas Iqbal ini mengerjakan NetBeans ya. Mbak Novitaska juga mengerjakan LKPD-nya. Saya bagian presentasinya. Oh gitu ya, good ya. Ya, misi mbaknya kira-kira dalam proses pengerjaannya gimana? Ada kendala atau gimana? Atau sudah selesai atau bagaimana? Oh, udah hampir selesai ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang programnya mungkin. Pertama, scanner inputnya dikeluarin biar muncul transaksi keberapa. Terus masukin ID di ini sabun 1, sabun 2. Oh gitu ya. Ya, Oke. dikalikan sama harga. Oke ya. Oke, udah selesai semua. Oke ya.
Kalau udah selesai semua, maka saatnya kita akan menuju ke presentasi setiap kelompok. Ya, close buat temennya. Oke, ya, berarti sudah komplit ya, semuanya sudah maju 3 kelompoknya. Sekarang kita akan coba ya untuk mencoba Kahoot ya. Sekarang coba kita akan play Kahoot-nya. Oke, di sini sudah ada kode PIN. Oke, siap-siap. Saya start. Berarti benar semua, sudah pinter-pinter semua berarti array-nya ini ya, luar biasa. Woi. Oke, siapakah yang menang? Oke, nah itulah Kahoot ya. Jadi artinya di sini kalau misalkan saya lihat dari tes tadi di Kahoot ya, berarti kalian sudah mampu dalam membuat aplikasi dengan menggunakan array ya, karena semuanya soal hampir semua soal dijawab dengan benar. Oke, yang kita lanjut berikutnya. Nah, setelah Kahoot, nah maka kita akan coba refleksi ya. Mungkin kalian ada yang belum paham mungkin dari materi-materi apa yang kita pelajari sekarang ini. Ada yang mungkin mau bertanya tentang array mungkin? Apa mungkin program yang sudah kita buat tadi itu manfaatnya apa kalau misalnya kita dibandingkan dengan manual? Nah, coba Masnya. Oke, ya, good. Applause. Ya. Oke, mungkin kita bisa menarik kesimpulan ya dari apa yang kita lakukan hari ini ya. Ada mungkin yang bisa menyimpulkan dari apa yang kalian kerjakan tadi, dari kesimpulan yang sudah kamu buat? Ya, oke, good. Ya, benar semuanya ya apa yang kalian sampaikan tadi ya, bahwa array memang sangat bermanfaat buat aplikasi ya. Karena kenapa array ya? Karena kalau misalkan kita menggunakan variabel biasa, maka itu namanya tidak dinamis ya, tidak hanyalah statis dan itu memerlukan effort yang tinggi. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan hari ini sudah selesai kegiatannya, mulai dari penyampaian materi ya sampai diskusi ya, sampai tanya jawab ya, sehingga akhirnya kalian sudah sukses bisa membuat aplikasi dengan menggunakan array di Java ya. Materi berikutnya yang akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya adalah tentang function ya. Jadi tentang function. Jadi ini lebih seru lagi ya daripada array ini ya, karena function itu nanti akan mencakup array, perulangan, semuanya secara global dengan menggunakan function itu. Setelah itu ya, kita akan menutup untuk acara ini ya. Saya beri motivasi ya, agar kalian tetap semangat ya. Jadi tumbuhkanlah semangat kalian ya, buatlah diri kalian itu bahagia ya, buatlah diri kalian itu semangat untuk menjaga semangat kalian untuk belajar apa yang kalian inginkan, apa yang kalian capai dan sebagainya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada ya? Oke. Nah, kalau tidak ada silakan dipimpin berdoa. Ya, silakan. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.